sekarang giliran Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Apa Anda sependapat dengan Pak Tito tadi sebagai ketua buruh? Ya, tentu bagi buruh 3 episode yang ditampilkan oleh TV One tadi, sikap buruh jelas bahwa itu adalah tanda-tanda atau jangan-jangan boleh jadi benar bahwa ini adalah sebuah keadaan yang secara sistemik sedang dibangun, di mana negara ditempatkan merampas hak-hak demokrasi bagi kawan-kawan buruh dan juga penggiat sosial lainnya. 3 potongan episode itu menarik karena ini butuh sebuah pemahaman waktu yang lebih sedikit lama untuk membenarkan bahwa penyelenggara negara ingin mengembalikan, kalau kami mengatakan, new orde baru. Orde baru jilid 2. Saya ingin memberikan beberapa argumentasi kenapa pemerintahan ini dengan 3 penggalan episode itu merupakan bagian dari sebuah sistemik seperti gaya New Orde Baru atau Orde Baru Jilid 2. Yang pertama, Pergub nomor 228 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI, Pak Basuki Cahayapurnama, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E. Dan juga bertentangan, tadi sudah disebut oleh Pak Tito, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi internasional hak politik dan sipil. Dan pandangan kami juga bertentangan, 3 penggalan itu menjelaskan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, mengungkapkan pendapat di muka umum dan hak demokrasi sedang dirampas oleh penyelenggara negara. Yang kedua, apa tujuan aksi? Nggak mungkin buruh memobilisasi ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan berhari-hari. Bahkan kami melaksanakan mogok nasional 2 kali, jutaan buruh terlibat 2 tahun belakangan. Itu tiba-tiba, nggak mungkin. Semua itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Kebijakan. Kenapa kebijakan itu tidak bisa berjalan? Kenapa buruh rela bertahan tanpa melawan? Kalau settingan kami dari awal melawan, melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, mengganggu ketertiban umum, pasti terjadi chaos. Dan settingan buruh pasti siap, walaupun darah harus bersimbah. Kenapa kami nggak melawan? Karena kami sadar kebijakan ada sesuatu yang salah. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015, misal yang menjadi bagian episode tadi, menjelaskan pemerintah sedang mempersiapkan kembali pada rezim upah murah. Di mana rezim upah murah itu akan memposisikan secara struktural buruh menjadi miskin. Kenapa buruh melawan? Karena buruh punya daya beli. Baik buruh formal maupun informal yang menerima upah, dia punya daya beli. Kalau daya belinya menurun, konsumsi menurun. Konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi jadi lambat. Nggak bisa pertumbuhan ekonomi itu hanya dikejar dari investasi. Oleh karena itu kesadaran kelas buruh ingin memastikan konsumsi itu harus dijaga, daya belinya harus dijaga. Seluruh dunia gerakan serikat buruh memperjuangkan itu. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 78 ini ada kebijakan yang salah. Serikat buruh tidak ada diajak diskusi. Bohong kalau Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa sudah ada dialog 12 tahun. Dialog apa? Kalau hanya one side, satu pihak menjelaskan ketika para buruh dalam lembaga-lembaga formal menyampaikan usulan-usulan, tidak ada yang dimasukkan satupun. Maka aksi menjadi pilihan. Dan pemerintahan Jokowi JK hari ini lahir, itu adalah bagian dari aksi-aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, teman-teman buruh dan elemen gerakan sosial lain pada tahun 1998. Maka lahirlah pemerintahan Jokowi JK yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu jangan dilihat karena aksinya, tapi penyebabnya apa. Nah, yang berikutnya bagi buruh sederhana. Kenapa itu muncul? Dia tidak tiba-tiba. Paket kebijakan ekonomi ini ada 2.
Kan harus diimbangi. Satu, keluar kebijakan ekonomi. Karena ekonomi melambat, rupiah ambruk, kemudian banyak PHK, maka dikeluarkanlah paket kebijakan ekonomi jilid 1, jilid 2, jilid 3, 4, 5, bahkan 6. Jilid 4 yang kemudian menyerang buruh. Bagi kami itu merampas hak-hak buruh. Nah, tapi kan paket kebijakan ekonomi ini harus dijaga. Maka keluarlah paket represif. Pendekatan keamanan, security approach, bukan welfare approach. Di paket kebijakan ekonomi kan orientasi goals-nya adalah kesejahteraan. Tapi yang muncul kemudian untuk menjaga paket kebijakan ekonomi itu jalan, pendekatan keamanan. Maka ketika kami bertahan tidak melawan, ada sebuah semangat ingin kita tunjukkan bahwa pemerintah harus membuka hati dan pikirannya. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan di mana serikat buruh tidak diajak dalam berdialog, kemudian melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 88, penetapan upah minimum ditentukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Di situ ada serikat buruh, asosiasi pengusaha dan pemerintah di Dewan Pengupahan. Sekarang tiba-tiba dikeluarkan. Setiap tahun naik inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Siapa yang menentukan inflasi? BPS, pemerintah. Siapa yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Pemerintah. Terus di mana serikat buruh? Ruang demokrasinya ditutup. Nah, ketika kita menyampaikan pandangan dari pagi, bahkan jauh-jauh sebelumnya, 2 bulan, 3 bulan kita sampaikan, pertemuan sebelumnya difasilitasi juga oleh Pak Tito sebagai Kapolda, apa yang didengar? Nggak ada. Maka pilihannya aksi. Maka kami bertahan, ingin menunjukkan, dengar gitu loh suara kita. Kok kamu hanya untuk menjaga paket kebijakan ekonomi itu, kemudian kamu bertahan pendekatan secara keamanan. Maka pilihan kita memang nggak melawan. Bahkan kami sedang mempersiapkan apakah kejadian itu akan membuat kami mundur dan takut? Enggak. Kami sedang mempersiapkan mogok nasional, meliputi 200 kabupaten kota, 20 provinsi. Kami akan lakukan mogok nasional, 5 juta buruh akan terlibat. Semua sentra kawasan industri akan berhenti. Pelabuhan, jalan tol bahkan ikut akan terlibat para buruh-buruhnya. Karena suara kami tidak didengar. Apa gunanya hukum? Hukum adalah tentang bagaimana melindungi orang lemah. Hukum adalah memberikan rasa keadilan. Kalau hukum yang dijelaskan oleh Pak Tito kemudian menjadi pembenaran terhadap tindakan represif, apa manfaat hukum kalau begitu? Itulah jawaban aksi terhadap anomali hukum yang tidak menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa keadilan dan melindungi yang lemah. Para pemilik modal kuat dengan kekuasaannya bisa mendekati kekuasaan. Dengan kekuatan modal dan uangnya bisa dekat dengan kekuasaan. Terus di mana kemudian kaum buruh menyampaikan pandangan-pandangannya ketika saluran formal hanya dijadikan sosialisasi dari kebijakan, ketika memberikan usulan kemudian ditinggal. Ketika memilih jalan aksi, dilakukanlah pendekatan represif. Itulah yang menyebabkan kami melakukan itu. Kemudian pandangan kami dari kaum buruh adalah bagaimana kemudian efek dibandingkan dengan hasil. Selalu dikatakan hak asasi orang lain jangan diganggu akibat aksi. Maka Pergub itu memberi 3 tempat yang dibolehkan, walaupun belakangan sudah keluar revisinya Pergub nomor 232, tapi belum resmi katanya. Di mana hanya alun-alun DPR belum ada, parkir timur dan silang Monas. Di depan istana aja presiden nggak mau dengar kita, apalagi di silang Monas. Rusa-rusa silang Monas aja yang mendengarkan kita bisa-bisa. Hanya ditertawakan oleh rusa-rusa itu. Di depan kantor DPR aja puluhan ribu. Bahkan gas air mata kita hadapi waktu kenaikan harga BBM. Tetap kok DPR memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Apalagi disuruh di tempat di parkir timur. Paling kita ketemu dengan pedagang-pedagang dan orang-orang yang lagi olahraga. Apa mereka mau mendengar kita? Apa itu tujuan daripada ruang demokrasi yang diberikan oleh konstitusi kita? Di mana akal sehat pemerintah menempatkan itu? Gitu. Itu yang bagi kita, bagi kaum buruh, udah pembangkangan aja. Kalau hukum tidak lagi berpihak pada yang lemah, hukum tidak lagi memberikan rasa keadilan, kita pembangkangan. Kalau hari ini katanya dalam Pergub itu sudah direvisi, nggak boleh tetap di istana, pemerintah daerah DKI hanya menyediakan 3 tempat, di luar itu tidak boleh, di istana masih boleh, tapi hanya numpang lewat. Emangnya karnaval? Emangnya kita mau festival? Gimana cara berpikir gubernur itu?
Ini adalah sebuah sistemik dari sebuah sistem di mana ketika saya ingat sekali waktu itu saya mungkin SMP atau SMA. Zaman Pak Harto itu kita kenal trilogi pembangunan. Demi untuk jargon pembangunan, Pak Harto mengeluarkan trilogi pembangunan. Satu, stabilitas keamanan. Coba-coba berdemonstrasi, pasti dibawa ke Kodim. Coba-coba bikin serikat buruh yang melakukan aksi-aksi, penyelesaiannya di Kodim. Bukan di mana-mana. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Setelah stabilitas dijaga, ekonomi ditumbuhkan. Yang ketiga yang nggak pernah tercapai, maka terjadi reformasi, pemerataan pendapatan. Apa bedanya dengan hari ini? Cuma bahasanya disamarkan. Pergub, diperparah dengan surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian. Jangan-jangan saya bikin SMS, siapkan aksi mogok nasional. Belum mogok nasional saya udah ditangkap. Akibat menyebarkan rasa menghasut, kebencian. Terus di mana hak saya sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah? Kalau belum saya lakukan saja sudah kena pasal. Nah, oleh karena itulah bagi kaum buruh, bagi kami pembangkangan. Kalau hari ini dilarang di depan istana, kita akan ke istana. Bahkan kami sedang mempersiapkan mogok nasional untuk melawan pergub tersebut. Terima kasih. Pak Tito, mungkin yang perlu